udah santri sama ini udut, yang laki-lakinya belum lahir udah bisa udut. Kitab yang akan kita bedah sesanggup saya nanti insya Allah, karena dalam rangka kita memulai Ma'had Ali, karena Ma'had Ali ini simbolnya kitab kuning. Kitab kuning yang paling disukai para masyayikh kita dari dulu sampai sekarang itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, karena judulnya luar biasa. Ihya, menghidupkan ulum, ilmu ad-din, agama. Maka semua persoalan agama, zahir, batin, usul, furu', syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat ada di kitab ini. Makanya mengkaji kitab ini gak sembarangan. Namun saya alhamdulillah dulu diizinkan Allah bertemu masyayikh dari umur 13 tahun sudah ngaji kitab ini. Sampai sekarang masih ngaji alhamdulillah. Hatta maut insya Allah, sampai mati kita ngaji. Sampai mati kita jadi santri. Insya Allah. Nanti kalau saya kuat saya minta izin ke kursi ya. Tadi dari kemarin kita ada safar ke Kalimantan, belum sempat istirahat, sudah ngajar lagi di Jakarta, lalu langsung berangkat tadi pagi, jadi agak masuk angin. Tapi dikeluarin darah, kayak nyambung ya. Hijamah, kata Pak Bupati, waktu makan wajah saya agak sedikit merah. Tadi sore itu agak lemes, tapi setelah dibuang darahnya alhamdulillah, barakatul hijamah. Maka para kiai, mari kita hidupkan sunnah hijamah. Nikmat sekali, alhamdulillah. Qabla an naqra hadha al-kitab نهدي مثل السباق سنقرأ من الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام مصنف هذا الكتاب أبي حامد الغزالي قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله Karena ini bukan majelis di kelas, maka saya tidak akan baca kata per kata. Nanti kita akan ambil jumlah-jumlah mufidah yang sangat relevan untuk malam ini. Ya, ambil beberapa kalam-kalam yang nyambung, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membuka dengan basmalah, jadi kitab ini, kitab Imam Ghazali, beliau wafat tahun 505. Satu fasalnya seperti satu kitab. Beliau tulis bab taubah. Ini yang akan kita buka, kitab taubah. Itu seperti satu kitab. Maka Ihya Ulumuddin itu bukan kitabun shaghir, bukan kitab kecil-kecil, bukan risalah, tapi dia kitab ya, kabir. Itu betul besar sekali, azim. Nah, Imam Ghazali biasa memulai muqaddimahnya dengan yang berkaitan dengan isi kitabnya. Jika isi kitabnya taubat, beliau berbicara tentang Allah, Ghaffar, Ghafur, Rauf, Rahim. Maka di sini beliau menyebutkan ya, setelah bertazkiyah, bertahmid, wa narjuhu raja'an, di baris keempat ya, man ya'lam annahu al-malikul rahimul ghafurut tawwab. Nah, di belakangnya ada kata tawwab. Terus di belakangnya ya, ghafir dhanbi wa qabil tawbi syadidul iqab wa nusalli alaihi. Terus jadi dia Imam Ghazali ketika memulai satu kitab, pembahasannya syukur, nanti dia masukkan nama Allah syukur. Seperti itu. Sehingga muqaddimah itu sudah mewakili isinya bagi orang yang memahami uslub Imam Ghazali. Tapi tentu tidak semua kata-kata yang berat dapat dipahami oleh orang yang jarang interaksi dengan kita. Maka perlulah kita langsung masuk saja kepada amma ba'dunya ya. Setelah beliau bersolawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan amma ba'di.
Siapa yang punya kitabnya silahkan diperhatikan. Kalau enggak, perhatikan wajah saya aja lah ya. Ada tulisan kitab di sini. Amma ba'du, saya tidak berbicara nahu sorof tentu para kiai, para santri sudah banyak yang mengerti. Fa inna taubata 'anil dhunubi birruju' ila sattaril 'uyubi wa 'allamil ghuyubi mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat, apa arti taubat? Kembali, sadar. Itu arti taubat. Maka orang yang kembali dari kesesatannya disebut taubat. Orang sadar dari kesalahannya disebut taubat. Orang yang mengaku salah, menyesali perbuatannya disebut taubat. Maka ada sebuah hadis, an-nadamu taubat. Menyesali perbuatan yang lalu itu taubat. Ini pemaknaan taubat. Namun apa yang unik? Allah Azza wa Jalla sama nafsahu bitawwab. Allah Ta'ala menyebut dirinya tawwab. Allah menyebut dirinya tawwab. Apa arti tawwab? Kenapa tidak taib? Karena tawwab bermakna yang maha menerima taubat yang berulang-ulang. Kita kalau selesai wudu baca apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya menjadi tawwab. Maka tawwab ismun lahu wa li'abdihi. Tawwab namanya dan juga nama untuk hambanya. Apa perbedaan maknanya? Ini hanya ittifaq fil ism la fil musamma. Hanya sama namanya tapi berbeda pada pemaknaannya. Allah maj'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah, jadikan aku orang tobat. Itu biasa. Terjemahan anak MTS bisa itu. Ya, bukan begitu terjemahannya. Pakai rasa menerjemahkannya. Allah maj'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berulang-ulang tobat. Itu makna tawabin. Kata Ustaz, tobat cukup sekali. Loh, Ustaz siapa tuh? Ya. Gak ada ceritanya tobat sekali. Kalau seandainya cukup sekali, kenapa Nabi mengulang 100 kali? Dan itu kulli yaum, setiap hari. Mungkin maksud si Ustaz kalau habis dosa jangan maksiat lagi. Maksudnya benar, tapi uslubnya salah. Kenapa? Orang yang tobat malam ini besok ada jaminan tidak maksiat? Hatta bahkan 1 jam setelah ini, adakah yang hadir malam ini tidak ada jaminan dia maksiat? Tidak ada jaminan dia tidak maksiat. Kalau saya jauh-jauh pulang masuk kamar buka handphone bisa maksiat. Padahal habis tobat, habis tahlilan barusan. Maka kita tobat lagi. Ada seorang syekh namanya Syekh Abdullah Ad-Daristani, seorang wali lama di Suriah. Beliau itu kullama ghafala an dzikrillah tawadda wa taba ila Allah. Setiap kali lupa kepada Allah, beliau berwudu lalu tobat. Lupa satu nafas, dia wudu. Ini suluknya dia, torikotnya dia. Lalu apa lagi? Kullama dzakara dunya ightasala. Setiap kali dia ingat dunia, dianggap dia dosa besar, maka dia mandi tobat. Mandi tobat qadiyah mukhtalafah 'inda al-fuqaha, ya. Banyak ahli fikih memperdebatkan mandi tobat. Tapi kalau orang ahli zikir enggak ada masalah, mandi tobat kelas masyhur. Enggak ada masalah. Baik. Jadi jangan bayangkan taubat ini cuma untuk orang peminum khamar, pezina, koruptor. Enggak, ini untuk kita. Apa kata beliau? Mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat daripada dosa-dosa, kembali kepada Allah yang Maha mengetahui dosa, menutupi dosa. Nanti ada macam-macam dosa, ya. Dosa kiai beda sama dosa jamaah. Beda. Serius. Dosa santri lain sama dosa
Dosa orang awam itu lain. Kiai kalau khutbah nggak pakai kopiah gimana? Diturunin nggak? Turunin. Boleh di Jakarta kayaknya boleh. Maka dosanya para masyayikh adab yang buruk. Dosanya orang awam benar-benar dosa. Mata jelalatan, korupsi, itu disebut dosanya orang awam. Dzunubul awam. Maka ada dosa awam, ada dosa khawas, ada khawasul khawas. Ini usul Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah bagi 3. Dosa orang awam, maksiat yang zahir. Dosa orang khawas, maksiat qalbu. Dosanya khawasul khawas, para aulia, para anbiya, su'ul adab. Mereka merasa su'ul adab. Coba lihat Sayyidina Adam alaihi salam. Ketika diusir ke muka bumi, apakah dia menyalahkan iblis? Tidak, enggak, dia nggak menyalahkan iblis. Apa kata dia? Kata Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Ya Rabb, kami salah. Ya Rabb, kami zalim. Ini baru Bani Adam. Yang menyalahkan orang lain, Bani Iblis. Yang di depan saya Bani Adam atau Bani Iblis? Yang Bani Adam angkat tangan. Ada yang angkat tangan nih. Bahaya nih Kiai. Tugas Kiai ini ya. Bani Adam ngikutin Nabi Adam. Nabi Allah Adam mengatakan, Rabbana zalamna, ya Allah, aku terusir dari surga karena salah kami. Beliau tidak menyalahkan karena si iblis. Itu enggak, dia ngomong begitu. Maka nanti Pak Bupati kalau punya tim suka nyalain teman, itu Bani Iblis tuh. Kalau Pak Abuya nggak berani saya ajarin. Kalau Pak Bupati boleh lah. Baik. Nabi Adam dosa nggak waktu di surga? Siapa yang bilang Nabi Adam dosa? Ada yang berani? Batal lalu sunnahnya. Oh, di Quran ada. Ba'asa Adamu Rabbahu faghwa. Nabi Adam, gimana terjemahannya? Durhaka kepada Rabbnya dan dia tersesat. Nah, kan kita sudah sebutkan tadi, dosanya para anbiya itu su'ul adabnya. Su'ul adab itu dia yang merasa su'ul adab, bukan kita. Kita nggak boleh bilang Nabi Adam su'ul adab, tapi mereka merasa itu su'ul adab. Su'ul adab itu kesadaran diri sendiri. Ini bukan kalam kita. Kita nggak berani bilang Nabi Adam su'ul adab, nggak berani. Tapi mereka merasa su'ul adab. Makanya mereka menyalahkan diri sendiri. Ulang lagi nih, Nabi Adam dosa nggak? Yang benar dong akidah Ahlussunnahnya. Nabi Adam dosa nggak? Tidak. Para nabi berdosa nggak? Tidak. Kalau ada yang mengatakan para nabi berdosa, akidah Ahlussunnahnya miring. Yang mengatakan para nabi berdosa, dosa kecil, itu cuma Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang serupa dengannya. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, yang kemudian dirujuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang kita kenal dengan Wahabi. Ya, kita nggak benci mereka sih, cuma ngeritik boleh nggak? Ya boleh lah. Orang sesama aswa aja kritik mengkritik. Ini sesama kiai belakang-belakang kritik mengkritik nih. Musim pilkada. Baik. Nabi Adam tidak pernah tergoda sama iblis, walaupun lafaznya. Gimana lafaznya? Fa'azallahuma syaitan. Itu azallah, pada hakikatnya Nabi Adam tidak terpedaya oleh si iblis, tapi iblis bawa nama Allah. Iblis bersumpah, demi Rob,
demi Tuhan, seandainya iblis tidak bersumpah dengan nama Allah, Nabi Adam tidak akan makan itu buah. Saudara, ini dijelaskan oleh banyak ulama ahli tafsir, ya. Jadi Nabi Adam bukan menghargai iblis, tapi menghargai nama Allah. Inilah mazhab sebagian sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar ini kalau pakai sorbannya bagus. Suatu saat lagi jalan keluar kota, tiba-tiba bertemu kawan ayahandanya Sayyidina Omar namanya. Sayyidina Omar punya kawan orang Arab Badui. Dulu di masa Sayyidina Omar masih suka belusukan, sorbannya sering dimintai oleh orang ini. Ketika Abdullah bin Omar bertemu, apa kata orang Arab Badui ini? Imamatuka, wallahi akhi, ya benar akhi, kira-kira begitu. Anak saudaraku, anak kawanku, saya ingin serbannya. Langsung dicopot. Tapi kayaknya nggak ada yang mau copot sorban dia ini. Aman kayak. Abdullah bin Omar, setiap orang menyebut nama Allah dalam meminta, dia langsung kasih. Tapi Pak Bupati nggak berani. Mobilnya, demi Allah, saya mau mobilmu, nggak berani. Nggak berani. Ya. Itu makomnya mereka lah. Kita nggak sanggup mengikuti makom para sahabat yang sangat tinggi dan mulia. Jadi semua nabi, dimulai dari Nabi Adam, dan seharusnya kita Bani Adam menjadikan ini sebagai mabda'ul thariq. Inilah wirid pertama manusia di bumi. Maka benar Imam Ghazali mengatakan mabda'ul thariqis salikin. Taubat itu adalah permulaan jalannya orang-orang yang suluk. Suluk artinya menempuh jalan kepada Allah, kembali kepada Allah. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyidina Adam. Turun muka bumi, belum nggak jalan-jalan dulu, apalagi selfie dulu kayak kita kan. Oh kayaknya bumi cakep juga nih, selfie nya nggak ada. Sayyidina Adam langsung sujud dan dia membaca Rabbana zalamna. Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu selama 40 hari. Ada yang menyebut 40 tahun. Kayaknya lebih masuk akal 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu syariat Nabi Adam. Kalau tobat 40 hari sujud, ada yang berani? Tobat 40 hari sujud. Sayyidina Umar tobat 40 hari tidak tidur malam dan tidak makan siang hari. Cuma karena perang gertak Nabi. Rasulullah anta, ente benar Rasul enggak? Itu bukan dosa yang gimana-gimana. Dia cuma merasa suul adab. Hakun dinuna. Dua pertanyaan dikasih kepada Rasulullah. Sebenarnya agama kita ini benar nggak sih? Kenapa engkau mengalah daripada orang kafir wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Normal, orang sedang berjuang lagi sholat semangat, tiba-tiba pemimpin yang mundur. Sayyidina Umar bertanya, tapi pertanyaannya rasa kemudian kayak ini menyinggung Rasulullah SAW. Maka beliau tobat 40 hari, tidak tidur malam hari, tidak makan siang hari, zikir istighfar. Begitulah terus sholat. Beliau nggak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Hadis itu sahih. Nah, berat jadi sahabat Nabi ya, berat jadi sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar orang paling adil di zamannya. Meninggalnya diapain? Di atas kasur atau ditusuk? Ditusuk. Maka kalau para pemimpin di negeri ini cuma dibully-bully doang mah biasa. Bukan untuk Pak Bupati. Untuk ngibur pendahulunya juga ya. Adakah orang yang lebih adil dari Sayyidina Umar sekarang? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Ya, nggak ada. Sayyidina Umar masih ada nggak puas dengan beliau. Masih ditusuk mati. Ya, bukan tusuk coblos. Maka siapapun yang memimpin jamaah, memimpin komunitas, memimpin organisasi, partai,
negeri, daerah siap-siap dibenci. Ya. Ini sudah tanda, sudah sunatullah, sudah kutukannya dari sono. Maka nikmati aja ya. Jangan dikira cuma pemimpin doang yang dikritisi, yang dibenci. Guru ngaji juga ada yang benci guru ngaji juga. Mabda'u thariqis salikin. Jadi tobat itu awal permulaan orang mau bersuluk. Apapun thariqatnya, mau thariqatnya Tijani, thariqatnya Syazili, mau Naqsyabandi, thariqat apa lagi? Qadiriyah, Naqsyabandiyah, apalagi thariqat di sini. Busyawi ada muncul belum? Thariqat apa lagi? Masih banyak thariqat di sini. Ada thariqah yang unik di negeri kita, ada thariqah lokal, Akmaliyah, Siddiqiyah. Kita nunggu thariqah lokal Al-Busyrabiyah. Apapun thariqahnya pasti mulai zikir tobat. Maka kalau kita mimpi zikir, biasanya kami memulai dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Baik. ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين sama pemahamannya ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاستفاء والإجتباء للمقربين ولأبينا آدم عليه السلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين. Ini yang kita sampaikan barusan. Sayyidina Adam pun memulai wiridnya, suluknya adalah taubat. Tapi lafaz taubatnya bukan astagfirullah. Lafaz taubatnya Rabbana zalamna. Maka lafaz taubat sirat disebut bahasa Arab ada astagfirullah, ada atubu ilaihi, ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa sampai akhir disebut sayyidul istighfar. Ada kalimat seperti ini. Rabbana zalamna. Masih ingat Nabi yang dilempar masuk ke dalam perut ikan? Apa sifat istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jika Nabi Adam memulai dari zalamna, mengaku salah, Sayyidina siapa tadi namanya? Yunus memulai dengan kebesaran Allah, la ilaha illa anta. Itu sama-sama mirip. Bedanya, ini orang datang dengan kehinaan, yang ini berlindung dalam kebesaran. Itu hebat-hebatnya para nabi. Disebut uslub anbiya. Wa ma adbara bil aulad al-iqtida' bil abwa'i wal ajdad. Maka sepantasnya bagi keturunan Bani Adam mengikuti ayahandanya Rasulullah Sayyidina Adam alaihis salam. Nah, ini yang penting di situ. Setelahnya penjelasan aja, ya. Kita langsung masuk ke fasal berikutnya. Biar masuk ke intinya. Imam Ghazali ini kalau menulis bunganya indah-indah semua. Ini mukadimah, masya Allah panjang sampai dia menyebutkan apa yang dia katakan dengan arkan taubah. Ya. Nah, di baris ketiga, di halaman ketiga, di baris ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, beliau menyebutkan rukun taubah sebelum masuk ke pasal berikutnya. Apa rukun taubat? Jadi tidak hanya sholat yang ada rukunnya, taubat pun ada rukunnya. Kalau rukun sholat, siapa yang menyusunnya? Fuqaha. Rukun taubat, siapa yang menyusunnya? Sufi. Ulama Sufi. Jadi ulama Sufi itu bukan hanya di gunung-gunung. Mereka nulis kitabnya hasilnya 4 jilid besar. Mereka orang-orang cerdas. Imam Ghazali juga ahli fikih. Dia juga ahli aqidah. Dia juga ahli falsafah. Ya. Ada yang kritik. Nah, ini keluar dikit sebentar. Biar kayaknya tadi ada yang kepikiran. Kata orang, kitab Ghazali ini banyak hadis palsunya. Benarkah begitu?
Saya pastikan orang yang ngomong itu belum pernah khatam kitab Ihya. Ya, saya pastikan wallahi dia belum khatam. Kalau dia khatam kitab Ihya, dia khatam kitab-kitab hadis yang besar, kitab hadis yang kecil-kecil, dia akan tahu hampir semua riwayat yang dinukil Imam Ghazali ada sumbernya dalam kitab hadis. Dan ini bukan hanya saya yang mengatakannya. Sebelum ini sudah ada namanya Syekh Anas Sufrawi. Saya dulu mengkajinya 2006. Ternyata di saat yang sama ulama-ulama banyak yang mengkaji. Syekh Anas Sufrawi bacanya. Terus hidup masih muda di Suriah. Tidak tahu tinggal di mana sekarang beliau. Setelah meneliti, ketemu tidak sampai 20% dari yang disebutkan oleh Imam Subki. Imam Subki menyebutkan 313 hadis di sini tidak ada sumbernya. Imam Subki sesama dengan Imam Nafailah sekali. Setelah dikaji oleh beliau, tidak sampai 20%. Semuanya sudah ketemu riwayatnya. Yang 20% ini masih dicari, pasti ada bahannya. Karena Imam Ghazali tidak pernah menukil satu hadis kecuali ada sumbernya. Kita usut-usut, nah nanti kalau nggak punya kitabnya cari di Google boleh, atau Syamilah. Kata Ustaz tadi kurang betul, tapi ini darurat Ustaz ya. Ada namanya Al-Ajza, Kutubul Ajza, kitab-kitab parsial. Ada Ummahat, Bukhari, Muslim, Bulugh, Tirmizi. Ada yang parsial kecil-kecil, tematik. Yang paling banyak menulis namanya Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Hampir semua hadis yang ada di kitab ini dinukil dari sana. Yang tadi dikata orang tidak ada hadisnya, tidak ada sumbernya, ada semuanya. Ya, nggak ada di situ, ada di Dailami, nggak ada di situ, ada di Tabarani, nggak ada di situ, ada di Rawqutni, nggak ada di situ, ada di Hakim. Terus ada semua. Cuma belum ketemu. Tapi sayang ada orang yang berbicara kalau dia nggak tahu juga nggak ada. Ya, kaidah baru. Baik. Jadi nggak usah khawatir baca kitab Ihya, insya Allah kitabnya aman. Ya, para kiai, para masyayikh, para habaib yang mengajarkan kitab ini terus gak ada masalah. Masyayikh kita di sana yang ahli hadis juga sudah menjaganya. Baik. Rukun taubah ada 4. Apa kata beliau? Ar-rukn al-awwal fi nafsi tawbah wa bayanu haddiha wa haqqatiha wa annaha wajibatun al-fawd 'ala jami' al-ashkhas wa fi jami' al-ahwal wa annaha idza sahat kanat maqbulah. Annaha wajibatun 'alal fawr, mesti segera. Jadi taubat itu rukun pertamanya apa? Taubatnya itu harus segera. Gak boleh diundur-undur. Ustaz, kalau kita taubat sekarang, besok ini lagi. Mending nanti aja di akhir hayat. Ada yang tahu dia besok masih hidup? Siapa tahu malam ini terakhir. Yang di depan saya, yang di samping kanan masih kuat, napasnya panjang. Nggak ada yang tahu. Wallahualam. Kita nggak tahu siapa yang malam ini yang besok umurnya masih ada. Oleh karena itu, at-taubah wajibatun 'alal fawr. Bahwa taubat itu zatnya, nafsnya mesti disegerakan. Jika Nabi Adam taubat, sebenarnya dia tidak berdosa, dia hanya merasa suul adab. Kira-kira kita yang banyak dosa, aula bitaubat, benar nggak? Lebih wajib bertaubat. Lalu beliau mengatakan, "Al-thani fima anhu tawbah wa dzunub wa bayan intisamuha ila sawi wa kabair wa tabul iman." Nah, yang kedua, dia berbicara tentang dosa. Ya. Tingkatan-tingkatannya, mana yang harus ditinggalkan, ada besar, ada kecil. Oleh ketiga dia mengatakan ada syurut taubah yang lain. Tadi ada arkan, ada syurut. Macam-macam di sini. Lalu yang keempat, sababul ba'is. Ada 4 yang membuat ada hal-hal yang membuat orang bisa bertobat. Nah, ilmu ini diambil oleh Imam Nawawi, beliau jadikan sebagai awal penjelasan bab taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Dari bab yang ketiga tadi, rukun thalis. Oke, kita ambil rukun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali, "I'lam anna at-taubata 'ibaratun an ma'nan yantazim wa yalta'im min salasati umur murattabah, ilmun wa halun wa fi'lun." Jadi taubat itu tetap ada tiga struktur, harus ada tiga hal. Pertama, ilmu, ada hal, ada amal. Apa maksud beliau ini? Yang kita baca ya. Amal ilmu mengenai taubat itu ma'rifat wa azmi darari dzunub. Mengetahui bahayanya dosa. Ini kata beliau. Ini hakikat taubat yang pertama. Jadi orang yang sadar bahwa dosanya itu berbahaya, itu sudah awal dia bertobat. Apa aja? Wa qawmuha hijaban bainal 'abdi wa bainal kulli mahbub. Bahwasannya dosa itu penghalang antara dia dan Allah. Hijab. Bapak Ibu, bukan Allah, hijab artinya penghalang. Hijab itu terbagi dua. Ada hijab nur, cahaya, ada hijab zulumat. Lawan cahaya apa? Zul, kegelapan. Cahaya itu contohnya begini, ilmu, taat, pinter, soleh. Ini bisa jadi hijab. Ilmu. Orang kalau berilmu sombong dan merasa dirinya berilmu, dia sedang terhijab. Orang berilmu sukanya jidal, sedang terhijab. Sukanya debat. Orang berilmu dijadikan ilmu itu untuk jadi cara untuk mencari kesalahan orang lain, itu jadi hijab. Namanya hijab nur. Dia kayak benar, tapi itu salah. Ilmu bukan itu. Dari tadi kan ada yang nunggu-nunggu nih, kapan pembicara salah, ya kan? Itu hijab nur, itu hijab nur. Allah Maha tahu. Innahu alim bidatis. Gak usah jadi juri begitu, gak usah. Allah Maha tahu. Apalagi sholat. Sholat bisa jadi hijab. Makanya ada ayat fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sholat. Itu terjemahannya harus ditambah. Yang merasa sholat. Kalau yang benar, orang yang muqimis sholat, muqimus sholat. Orang yang mendirikan sholat itu benar. Mendirikan bahasa Arab itu bukan mendirikan kayak bahasa Indonesia. Muqim ada iqam, itu berarti al-kasb, usaha, berusaha menyempurnakan sholat. Itu cuma usaha. Ini rahasia para kiai dan ustaz. Sebenarnya kiai ustaz itu sholatnya khusyuk amat. Serius, tanya sama kiai. Saya udah survei diam-diam kepada para kiai. Oke, sebenarnya sholat pakai khusyuk nggak sih? Sholatnya ini susah nih. Sama kita. Banyak dia begitu. Tapi si kiai ini berusaha khusyuk, yang disebut muqim. Dia berusaha mendirikan sholat. Wah, nggak sopan banget dari dia. Suul adab. Terdosa lagi, obatnya susah. Masih ingat Barsiso? Nggak ada kiai di sini yang lebih sakti dari Barsiso. Karamatnya nggak ada. Tidak ada di sini kiai yang wiridnya lebih banyak dari Barsiso, nggak ada. Tapi Barsiso akhir hayatnya sul khatimah. Kenapa? Karena dia merasa soleh. Dia merasa sahibul karamah. Sudah biasa dipuji orang, takut dicaci orang. Maka di akhir hayatnya iblis datang. Barsiso nyamar jadi orang, jadi syekh.
jika engkau sujud kepada kakiku, maka engkau akan lepas dari semua tuduhan dan semua yang dihukumkan kepadamu. Akhirnya Barso makan baik, ditundukkan kepalanya lalu disujud, di saat itu Allah cabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita la naftaru bi kasratil ibadah. Kita enggak boleh tertipu dengan banyak kuantitas. Ya? Mesti kualitasnya juga yang diperhatikan. Itu hijab nur. Hijab nur. Masih ingat di zaman Nabi ada perempuan ahli sholat, tapi Nabi mengatakan finnar, hadisnya Sahih Muslim. Masih ingat? Apa kata Nabi? Finnar, perempuan masuk neraka. Karena dia sholat. Ini bukan melarang ibu sholat ya. Ternyata si perempuan qati'ur rahim, dia memutus silaturahim, dia merasa dirinya lebih mulia, lebih soleh. Hari ini karena orang jarang ngaji kitab Ihya, tambah ilmu, tambah sombong, tambah amal, tambah merasa sok suci. Ini hari ini. Jangan sampai nanti kiai ada yang ngomong, di sini mana ada kiai wiridnya sebanyak aneh. Nah, gawat tuh. Mana ada di sini kiai yang mulai sebanyak saya. Ini kalau ada begitu, ini kakak kelas, adik kelasnya Barsiso. Orang kalau ngerti bahaya dosa, hari dosa Nuriyah, ada hijab zulman. Kita sudah tahu semua maksiat yang semua orang bersepakat, minum khamar, semua korupsi itu zulman, zalim zulman, tidak amanah zulman, itu zulman, semua orang semua tahu. Apabila seorang hamba tahu bagaimana bahayanya baik dosa karena hijab nur ataupun hijab maka kalbunya akan merasa miris. Begitu dalam kitabnya. Kalbu akan merasa tidak nyaman dengan hal itu. Fa innal qalba mahma sya'ara bi fawati mahbubihi ta'allama fa in kana fawatu bi fi'lihi ta'assafa 'ala al-fi'l al-mafhum wa yusamma ta'allamu bi fi'l al-mafhum li mahbubi nadaman. Jadi beliau ketika menjelaskan apa itu nadam, menyesal. Kalau kita nyesal kenapa Pak? Data habis, data kadaluarsa tapi masih ada sisa ya. Menyesal. Jadi nyesalnya bukan nadam yang dimaksud Imam Ghazali. Menyesal itu bukan hanya karena si maksiatnya, si dosanya, tapi karena sebab dosanya rahmat Allah tidak turun. Di situ kita kemudian nadam, ada di situ rasa tidak nyaman. Nah, ini masih banyak di sini. Sepertinya masih diringkas cepat-cepat ini. Ini lain kalau saya duduk berdiri begitu, susahnya. Kalau salah. Ini sudah banyak poin sebenarnya, Bapak Ibu. Kita kembali ke atas tadi, bahwa dosa ada 3 tingkat. Hanya ingat-ingat, dosa awam itu dosa zahir. Yang kedua dosa khawas, dosa qalbu. Yang ketiga dosa apa? Dosa adat. Ini dosa khawasul. Jika mengenal bab ini, maka orang akan menyesal. Contoh, ada santri, dia jalan depan kiainya, tapi dia nggak lupa kalau itu kiainya. Dia jalan dan selonong. Akhirnya merasa tidak nyaman, menyesal nggak? Itu namanya nadam. Itu maksud beliau, an-nadam, penyesalan. Ya. Rasulullah melarang berdebat. Lalu kita berdebat, menang debat, tapi perasaan hati senang nggak? Orang menang debat, hatinya
gundah. Orang kalah debat, hatinya malu. Sama-sama gak enak. Ada perasaan gak enak. Lalu dia sesali, disebut an-nadam. Maka Nabi mengatakan, an-nadamu taubah. Engkau menyesali, itulah taubat. Maka Nabi Adam ketika mengatakan zalamna ya Rabb, kami menyesal, kami zalim, itu beliau sedang bertaubat. Kalau sudah paham bab ini, lalu kita menyesal. Orang yang menyesal nangis, benar gak? Maka kebanyakan orang yang nangis itu karena dosa. Kecuali ibu-ibu lagi kawin menikah. Kalau yang menikah, mobil tu nikah, dijawab sama pasangannya. Mobil itu udah jawaban ya. Zawaj suka binti bimari kaza wa kaza, dijawab mobil itu nikah. Ibu nangis, yang lagi menikah si perempuan nangis, itu nangis apa? Nangis nyesel apa nangis mau? Nangis senang. Nah itu beda. Tapi aksarul berarti kebanyakan orang-orang yang menangisi masa lalunya. Nabi Adam sujud itu nangis. Ya, belum nangis. Satu kali ada seorang mursyid saya, beliau baru saja meninggal, mantan preman, jadi mursyid. Apa kata beliau? Rozi, saya ini pemaksiat, masa muda saya penuh kejahatan, suka zalim kepada orang, semua maksiat yang disebut. Kita diem aja. Habis 2 menit diulang lagi, 3 menit diulang lagi. Hati kita berkecamuk. Apa berkecamuknya? Saya hampir suuzon sama guru saya. Saya hampir suuzon dengan guru. Tapi setelah itu saya ngomong, Pak Kiai, kalau kita nggak pernah maksiat nggak bisa nangis. Mungkin itulah alasannya kenapa ada takdir namanya maksiat. Orang yang nggak pernah maksiat akan merasa suci. Ini contoh nih, santri-santri yang masih perawan-perawan hatinya. Ini hatinya masih perawan gak deh? Nah, ngelihat ada orang jalan berdua, belum menikah, dalam hatinya Pak, najis, ahli neraka, salisuhu syaitan, ketiganya syaitan. Orang ini nggak tahu rasanya jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu bikin orang gila, setengah gila dan hilang malu. Hadisnya dhaif riwayat Abu Dawud, tapi benar. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kamu cinta sesuatu, kamu akan menjadi buta tuli. Mau orang bilang apa? Lewat. Mari kita cobain ya. Yang masih perawan-perawan hatinya. Ya deh ya. Maka jangan benci sama orang yang maksiat. Bukan berarti kita pengen kayak dia, bukan. Ya, nggak pernah. Baik. Dan yang ketiga hal, apa kata beliau? Al-hal fi tarki dzanbi. Halnya orang taubat mesti meninggalkan dosanya. Bukan berarti kemudian pasti besok meninggalkan, tapi yang penting hari ini malam ini. Maka itu disebut dengan taubat. Ya. Nah, ini banyak sekali teori-teori yang belum sebutkan. Saya mau tanya, Bapak Ibu, taubat itu sunat atau wajib? Ini bahasa awam. Wajib. Beneran? Wajib. Berapa kali sehari? Kalau sholat 5 kali. Taubat berapa kali? Berapa kali? Beneran nggak wajib? Kalau wajibnya alal faur atau alal tarafi? Sekarang juga sesegera mungkin atau nanti? Alal faur. Sekarang juga obatnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, i'lam
anna wujub at-taubah zahirun bil akhbar wal ayat wa huwa wadihun bi nuril basirah. Ketahuilah bahwasanya taubat itu wajib bukan sunnah. Kalau dalam bahasa usul fikih mustahab bukan sunnah. Ini wajib hukumnya. Maka orang nggak bertaubat dosanya 2 kali. Udah maksiat lalu tidak meninggalkan maksiatnya, terus dia kemudian bermaksiat. Jadi tarku taubah, meninggalkan taubat itu sendiri juga dosa. Orang maksiat dosa, lalu dia mengundur maksiatnya, dosa 2 kali. Nah, taubat ini ada yang bisa sendiri, ada yang dibimbing. Apa kata beliau? Fasalik imma a'ma la yastaghni 'anil khaib fi khutwihi wa imma basir yahdi ila awal tariq thumma yahtadi bi nafsihi. Jadi orang yang taubatnya ada 2 karakter. Ada yang buta, dia nggak tahu kemana harus taubat. Makanya banyaklah cerita orang-orang hijrah lalu salah guru. Tahu-tahu dapat guru yang ekstrim, atau dapat guru yang aneh-aneh, atau dapat guru yang nyeleneh. Itu biasa. Itu salah satu sunnatullah orang berguru. Yang paling banyak ekstrim santri atau orang-orang umum? Yang banyak ekstrim. Coba cek teroris-teroris yang ada di Indonesia, kebanyakan lulusan umum atau pesantren? Umum. Benar ya? Ya. Aku yakin. Itu dia pengen bener, pengen tobat. Ketemunya ustadz-ustadz yang mengajarkan jihad tidak pada tempatnya. Ini cara tobat. Ya akhi, hadhihi hiya tobat. Innamal jihad huwal qital. Orang bertobat langsung diajarin qital. Ya. Ada lagi yang lucu, ya, kalau perhatian sudah makomnya. Baru hijrah sudah bahas bab ta'adud zawaj. Tahu? Baru hijrah. Kiai itu udah lama-lama ngaji belum berani sebagian besar ya. Min babil khauf minal khaifin. Tapi mereka sudah berani bab itu. Tapi itu masih penting, masih oke. Paling-paling ya berkorban dia sama dia aja. Tapi kalau masuk ke bab jihad, kita sudah lihat banyak sekali orang-orang yang salah berguru, salah majelis. Nah, kita punya harapan besar kepada para santri, terutama mahas santri. Jangan nanti ilmu itu kitman, disembunyiin, ya. Harus disebar. Sekarang sudah banyak cara menyebarnya. Baik. Maka orang-orang yang salik al-a'ma, yang dia tidak tahu jalan, carilah orang yang mengetahui jalan. Ini yang disebut dengan ittikhadus syekh wajib. Wajib berguru, bermursyid. Jadi cara tobat pun, kalau yang nggak tahu caranya, cari mursyid, cari kiai yang mengajarkan. Mursyid itu kan bahasa Arab, bahasa kita jadi bisa kiai, syekh. Apalagi di Madura ada istilah lagi pakai kiai, abuya gitu ya, bukan abuya rosi, kiai ya, syekh. Mereka nanti akan menuntun insya Allah. Wa amma basir, adapun orang yang alim, yang mengerti jalan, dia tahu jalan, cukuplah dia tobat dengan dirinya sendiri. Ini uniknya umat Islam. Kita kalau tobat tidak perlu ada pengakuan kepada imam, kepada ustaz. Tapi kalau di agama lain mungkin ada pengakuan dosa, benar nggak? Ya kita nggak perlu mengkritisi agama mereka, tapi ini syukurnya kita. Maka dosa kita cukup kita adukan kepada Allah, nggak usah dikadukan kepada ustaz. Ya. Nah, ini tentang wujud taubah wa fadluha. Bagian akhir lah ya. Mau bagian akhir atau nambah?
memunculkan keridhaan Allah dengan cara cepat? Kita ini gak banyak amal, tapi ada cara untuk menggapai ridha Allah cara cepat, jalan tol. Babnya bab ini, ya. Imam Ghazali menyebutkan beberapa riwayat. Ada riwayat yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang kurang sahihnya lafaznya begini, tapi maknanya benar. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Maka Allah jatuh cinta kepada orang yang tobat. Yang mana Allah belum tentu jatuh cinta kepada orang yang merasa taat. Merasa taat baik dan taat. Ya. Wa-ta'ib minadz-dzanbi kaman la dzanba lah. Nah, potongan kedua ini kualitasnya hasan. Orang yang taubat dihitung seperti tidak pernah maksiat. Orang yang taubat, ternyata ada satu asrar rahasia dalam hadis yang sahih dikatakan idza aznaba al-'abdu. Jika seorang hamba maksiat, maka di kolbunya ada titik noda hitam, nuqtatan sauda. Nih, tadi buka situs yang aneh-aneh, buka video yang aneh-aneh, itu kolbunya gelap. Baca status aib orang, berdebat di sosial media, kolbunya gelap. Rasakan aja, nanti kolbunya gelisah. Seperti kita gelisah kalau lampu mati, kecuali orang pasutri, pasangan suami, itu kalau gelap malah senang. Kalau kita sendiri, lampu mati, gimana? Gelisah nggak? Di saat seseorang bermaksiat, baik zahir, baik batin, baik adab, maka kolbunya akan merasa gelap. Disebut nuqtatun sauda, bukan nuqtah, nuqtah, noda. Kalau nuqtah titik. Jika dia istighfar, jadi hari itu, pada hari kita maksiat, Allah mengatakan, la taktub, jangan tulis dulu. Siapa tahu dia setelah ini bertaubat. Siapa tahu dia setelah ini istighfar. Jadi kalau kita maksiat hari ini, di ujung hari, di ujung sebelum tidur kita istighfar, maksiat tadi siang dihapus. Kecuali fima yata'allaq bi huquqil adami, yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Lalu kalau kita bertobat dihapus nih. Besok maksiat lagi. Titik yang kemarin muncul bertambah dengan titik yang baru. Noda yang kemarin muncul dengan noda yang baru. Inilah kenapa orang-orang sulit khusyuk dalam salat. Karena la yanjah fi babil taubah. Karena tidak lolos di bab taubat. Gak beres bab taubat, kolbunya selalu gelap, dia tidak akan pernah khusyuk. Karena khusyuk itu ketika kolbunya bening bercahaya. Atas dasar itulah Nabi berkalam kepada para sahabatnya ketika sebelum sholat, sallu sholatan muwaddi', sholatan muwaddi'. Sholatlah kamu seakan-akan inilah yang terakhir. Kalau kita tahu hari ini terakhir, pasti paling bagus sholatnya. Cuma kan ini hanya menjadi gimmick. Imam-imam hanya dibaca, orang-orang cuma mengulang-ulang, tapi tidak ada pemaknaan. Sholat muwaddi' itu sholat taibin, sholatnya ahli taubat. Sholat penuh penyesalan, itu sholat taibin, sholat muwaddi'. Lalu di hadis berikut dikatakan, Lallahu afrah bi taubatil 'abdil mu'min min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'ahu ra'ilatu, sampai akhir hadis kan? Allah sangat afrah, senang. Nih, mau bikin senang Allah, mau ingin mendapat ridho Allah, cara cepat. Gimana cara cepatnya? Bi taubatil 'abdil mu'min, dengan taubatnya seorang hamba yang percaya kepada Allah SWT.
itu lebih bagus, lebih disenangi oleh Allah daripada sedangnya seseorang kehilangan motornya, kehilangan kendaraannya, lalu ketemu ketika dia sudah capek mencarinya. Sehingga si hamba mengatakan, ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Jadi nanti ada orang, ini cerita Nabi, ada orang ketika dia bahagia kendaraannya kembali, dia mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking bahagianya kebalik-balik. Ini yang disebut syatahal. Disebut syatahal. Nyelenehnya orang-orang yang sedang farhan billah, karena senang kepada Allah. Maka oleh-oleh kita malam ini, terutama bagi saya dan para santri dan jamaah yang datang, saya mengajak tidak hanya taubat yang zahir, mari kita mulai taubat yang batin. Taubat kolbu. Taubat kolbu. Di kolbu ada iri dan tidak. Nah, Kalau Pak Bupati yang iri sama dia, yang nyalon, yang gagal. Tapi insya Allah yang gagal sudah move on. Karena apa? Karena ada kesamaan kepentingan kekuasaan. Kalau orang dagang di pasar, kepentingannya apa? Dagangan laku. Itu sebabnya sama-sama toko beras itu bisa iri dan tidak. Padahal santri, sarungan lagi, bisa pegang-pegang jimat itu. Jadi kalau kita cek ini Pak Bupati, di semua pasar itu jimat banyak sekali. Yang jual kayaknya kiai juga nih, bukan jual mahal. Apa kiai? Bab jimat kan ada khos, ada babnya, ada yang mamnu, ada yang jaiz, ada yang boleh, ada yang haram. Kita sudah tahu lah itu. Orang Madura paling paham lah itu ya. Kedai makan, sama-sama kedai makan. Saya suka, mata itu suka nggak nyaman kalau masuk kedai makan. Mata itu kemana? Antar kelihatan ada jimat bagaimana. Nggak kelihatan sama orang, tapi kelihatan sama kita. Sama-sama kepentingan diambil sama orang, perasaan kita iri muncul. Nih para jombloan dan jomblowati senang sama seseorang, si doi, ternyata teman kita yang dapet, marah gak? Pasti marah. Pasti nyari-nyari kesalahan orang yang dapetin itu. Kenapa? Sama-sama menyukai objek yang sama. Tapi yang paling bahaya kata Imam Ghazali bukan masalah orang dagang, orang berpolitik, bukan masalah orang jatuh cinta. Yang paling bahaya hasadul ulama, hasadnya ulama. Ini yang paling bahaya. Ulama itu apa? Aslinya ulama itu takut kepada Allah, yang berilmu. Harusnya dia iri karena ilmu. Kalau itu positif. Karena la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dua. Karena ilmu dan kita dan suka berbagi ya. Tapi hasadnya ulama apa? Orang kalau sudah alim, penjelasannya enak, jelas, jamaahnya banyak nggak? banyak. Di situ mulai musibah kepada para alim ulama. Ya, disebut kasratul atba. Maka taubatnya ulama yang kita sebut di depan tadi lain dengan taubatnya jamaah. Diujinya bukan begitu. Ada jamaah nanya, dia telat minta izin, afwan Pak Kiai, maaf, afu, telat tadi dari habis Kiai bulan, penjelasannya bagus. Kiai kesel, kayaknya perasaan lebih alim gua daripada dia. Akhirnya keceplos. Dia itu dulu waktu nyantri tidur. Dulu ada kelas saya itu nggak beres itu. Oh, akidahnya nggak sahih itu, torikotnya nggak benar itu. Nah, itu bakal kasar tuh. Ada begitu. Hati-hati, hasadul ulama. Hasadnya para ulama kalau hasad pakai kitab, pakai ayat.
pakai hadis, pakai subhanallah, masya Allah ya akhi, la hawla wa la quwwata illa billah, ana uhibbuk. Tapi batinnya ubghidu. Zahirnya bilang cinta, batinnya benci. Imam Ghazali catat itu dari dulu, karena itu pengalaman beliau sendiri. Ini saya bukan lagi nyinggung siapa-siapa ya. Ini kita lagi ngajak, ini beda taubat alim dengan taubat orang-orang yang santri. Kita nggak senang ada orang ngaji, teman kita, murid kita ngaji ke guru yang lain, itu dosa. Itu harus ditobatkan itu. Itu kiai kalau ngajar, hasadnya akan nyebar-nyebar. Kalau guru hasid, muridnya hasid. Gurunya alim, muridnya alim. Gurunya beradab, muridnya beradab. Gurunya ngajarin hasad, muridnya hasad semua. Ini yang dikatakan Imam Sya'rani, Al-Wali, Ibnul Wali. Yang paling parah Imam Sya'rani itu ngomong kalbun, Ibnu Kalbin. Ini mengerikan sekali ya. Anjing anak anjing, aduh mengerikan itu Imam Sya'rani. Wali anak wali. Kita nggak sampai lah mengatakan itu ya. Ini bahaya, ini itu saya sendiri. Itu saya sendiri. Dan siapapun yang merasa dirinya diberi ilmu oleh Allah, rasakan godaan itu nyata sekali. Nyata sekali. Mau dia berumur masih muda, apalagi sudah tua. Ya. Beda taubat orang alim dengan jamaah? Beda. Lain. Ya. Ada lagi namanya taubat dari riya. Riyanya orang alim lain dengan orang awam. Orang alim itu riyanya menyebutkan kitab. Kalau di kitab kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Dalam kitab ini hal sekian, senang bukan main tuh. Ya. Kita senang kan dimanjakan oleh guru itu, senang. Itu bagus secara zahir. Tapi batin dia merasa, di Madura ini cuma saya yang alim. Hanya saya yang bisa menjelaskan pakai kitab. Ada begitu, dia wajib tobat. Allah nggak pandang kalbunya. Allah nggak suka sama orang-orang begitu. Walaupun dia duduk tinggi, berdiri tinggi dari jamaahnya, mungkin jamaahnya lebih afdal dari dia. Nah, itu terjadi. Imam Ghazali cerita tentang dirinya. Imam Ghazali cerita tentang dirinya bahwa dia merasa dirinya alim. Maka dia tebus itu. Di salah satu rihlah Imam Ghazali, beliau khalwat di salah satu menara di Syam. Turun dari menara sampai di masjid. Ternyata di masjid orang lagi buka kitabnya. Imam Ghazali nyamar jadi murid. Yang dibaca kitab Imam Ghazali. Itu cara beliau. Kalau ngomong itu kita berdua tuh, kita aneh tuh, kita ngomong dia. Apa lihatnya? Ingin disebut alim, takut disebut jahil. Sehingga ketika ada orang bertanya satu bab, dia tidak tahu kitabnya. Pura-pura menyebutkan satu kitab dan dia menipu dirinya dan jemaah. Itu terjadi juga. Kita cukup mengatakan ana la adri. Kata Imam Malik, qauluka la adri nisbul ilm. Engkau mengaku tidak tahu, itu separuh tahu. Kalau tidak tahu, cari tahu. Tapi kalau sudah merasa tahu lalu membantah, akan sulit diberikan ilmu oleh Allah SWT. Maka taubatnya alim takhtalif an taubat al-muta'allim. Ya? Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari sesuaikan taubat kita sesuai dengan makomat yang tadi. Sebagai penutup, Nabi SAW bertobat di hadis yang disebutkan sab'ina marrah, yang kedua 100 marrah, 70 kali, 100 kali. Saya bagikan teori tekniknya, silakan amalkan di rumah. Ternyata 70 dan 100 itu jika dibawakan ke dalam diri kita, bukan hitung. Karena mi'ah dan sab'in litakfir, menunjukkan banyak, bukan litahdid walal hasad, bukan menunjukkan batas. Ternyata cara yang paling gampang memulai istighfar di setiap anggota tubuh. Maka istighfarkan mata. Hari ini sudah berapa kali melihat yang tidak pantas dilihat? Pernahkah bernafsu
kepada orang yang tidak pantas kita bernafsu kepadanya. Karena kalau ya istighfarkan. Pernahkah memandang orang lalu menghinakan dia? Istighfarkan satu-satu. Pernahkah mendengar lalu senang jika yang didengar aib orang? Istighfarkan itu. Ini thariqatut taubah. Paling gampang. Maka semua ini jika dihitung, jika ada 7 anggota, masing-masing 10 kali tobat, itu yang disebut 70. Ya, jika dijadikan 10 anggota, masing-masing 10, ini pasti jadi 100. Maka ungkapan 100 bukan menunjukkan angka, ini menunjukkan kita benar-benar mendetailkan, terperinci dosa-dosanya satu persatu. Maka Bapak Ibu yang karena Allah, silakan diamalkan. Istighfar mata, astagfirullah, dosa mata, astagfirullah, dosa telinga, ya, semuanya sebutkan. Semoga Allah jatuh cinta kepada kita mulai dari malam ini sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika kalam saya ada yang tidak berkenan. Hanya Allah lah yang maha baik, yang maha lembut. Tidak ada maksud untuk menggurui, tapi memang lagi disuruh jadi guru. Semoga Allah meridhai kami yang membawakannya dan semua masyayikh yang hadir untuk merestuinya dan semua jamaah yang mendengarkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima